Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jiwa, pintu kekayaan sedang dibuka ketika seorang jiwa terpilih mulai merasakan bahwa hidupnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Seolah-olah langkah demi langkah yang kamu ambil tidak lagi sepenuhnya berasal dari kehendak sadar, melainkan diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Banyak orang menjalani hidup secara otomatis, tetapi jiwa terpilih mulai menyadari bahwa ada pola, ada tarikan halus, dan ada dorongan batin yang terus membimbingnya ke arah tertentu. Tidak banyak yang menyadari bahwa sebelum seseorang naik kelas dalam perjalanan hidupnya, semesta selalu menyiapkan ujian yang sangat spesifik. Ujian ini tidak datang sembarangan dan tidak diberikan kepada semua orang. Justru, ujian ini hanya diberikan kepada jiwa yang dinilai mampu memikulnya. Ketika orang biasa memandang kesulitan sebagai musibah, sebagai nasib buruk, atau bahkan sebagai tanda kegagalan, jiwa terpilih perlahan mulai melihat sesuatu yang berbeda. Di balik tekanan dan kesempitan, ada bahasa rahasia yang sedang disampaikan oleh semesta. Bahasa itu tidak berupa kata-kata, melainkan berupa kejadian, perasaan, dan situasi hidup yang terasa tidak biasa. Kesulitan demi kesulitan yang datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai kode halus bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Dalam hukum spiritual kuno disebutkan bahwa semakin besar takdirmu, semakin unik dan semakin tajam ujian finansial yang kamu alami. Sebab takdir besar tidak pernah diberikan kepada jiwa yang belum ditempa dengan kuat. Jika saat ini kamu merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan, seakan-akan hidupmu diperas dari berbagai arah, atau kejadian demi kejadian datang secara beruntun tanpa memberi jeda, itu bukan kebetulan. Terlebih lagi jika kamu merasakan seolah-olah hidupmu sedang digiring menuju arah yang belum kamu pahami. Ada rasa bingung, ada rasa tidak pasti, tetapi juga ada perasaan aneh yang mengatakan bahwa semua ini memiliki makna. Itulah cara semesta memastikan bahwa frekuensimu sedang diselaraskan dengan rezeki besar yang sedang menunggumu. Setiap tekanan yang muncul berfungsi seperti alat penyetel, membersihkan energi lama dan membentuk ulang dirimu agar sesuai dengan apa yang akan kamu terima. Banyak orang tidak sanggup melewati fase ini karena mereka berhenti di tengah jalan. Mereka mengira hidup sedang menghukum mereka, padahal sebenarnya hidup sedang mempersiapkan mereka. Semesta tidak pernah bekerja secara acak. Ketika sesuatu terasa berat tanpa alasan yang jelas, itu seringkali berarti kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Namun perubahan besar tidak pernah datang dengan cara yang nyaman. Ia datang dengan cara yang menguji keyakinan, ketenangan, dan kesadaranmu. Inilah sebabnya mengapa tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Hanya jiwa yang mau mendengarkan, yang mau bertahan, dan yang mau mempercayai proses yang akan melangkah lebih jauh. Tetaplah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Karena tanda-tanda yang akan kamu dengar berikutnya bukanlah pengalaman umum. Ini adalah tanda-tanda yang hanya dialami oleh jiwa yang akan diangkat derajat kekayaannya, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara batin dan kesadaran. Jika saat ini kamu merasakan getaran tertentu saat mendengar kata-kata ini, perasaan seolah-olah ada sesuatu yang beresonansi di dalam dirimu, itu bukan sugesti. Itu adalah panggilan kesadaran. Panggilan untuk menyadari bahwa kamu bukan jiwa biasa yang sekadar menjalani hidup tanpa arah. Kamu adalah jiwa yang sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk kelimpahan yang jauh lebih besar dari yang selama ini kamu bayangkan. Kelimpahan yang tidak hanya akan mengubah kondisi keuanganmu, tetapi juga cara pandangmu terhadap hidup, makna, dan tujuan keberadaanmu di dunia ini. Jika kamu merasakan energi ini dalam hidupmu, sadari satu hal penting, tidak semua orang sampai pada titik ini. Fakta bahwa kamu berada di sini, mendengar dan merasakan getarannya, adalah pertanda bahwa perjalananmu sedang memasuki fase baru. Sebuah fase di mana ujian dan tekanan bukan lagi musuh, melainkan gerbang menuju takdir yang lebih luas. Dan inilah awal dari segalanya. Tanda pertama yang sering muncul ketika pintu kelimpahan sedang dipersiapkan adalah sumber penghasilan lama mulai menyempit
tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini biasanya datang secara perlahan, namun terasa mengganggu. Pendapatan yang sebelumnya stabil mendadak berkurang, peluang yang dulu mudah didapat kini terasa lebih sempit, atau aliran rezeki yang sudah lama kamu andalkan tidak lagi memberikan hasil seperti sebelumnya. Situasi ini sering memicu rasa panik, takut, dan kebingungan, terutama bagi mereka yang terbiasa mengukur keamanan hidup dari angka-angka semata. Bagi banyak orang, penyempitan sumber penghasilan dianggap sebagai tanda kegagalan atau kemunduran. Pikiran langsung dipenuhi pertanyaan, apa yang salah, di mana letak kesalahan, dan bagaimana cara mengembalikan kondisi seperti semula. Namun bagi jiwa terpilih, fase ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar peristiwa ekonomi, melainkan sinyal bahwa semesta sedang bekerja dalam diam. Pendapatan yang tiba-tiba menurun bukan berarti kamu gagal atau kehilangan kemampuan. Justru sebaliknya, ini adalah pertanda bahwa kamu sedang dipindahkan dari jalur lama menuju jalur baru yang lebih selaras dengan takdirmu. Dalam kebijaksanaan spiritual kuno, fase ini dikenal sebagai pelepasan keterikatan. Sebuah momen penting ketika semesta mencabut seseorang dari tempat yang sudah tidak lagi cocok dengan versi dirinya yang sedang tumbuh. Ketika sumber rezeki lama mulai menipis, itu bukan pertanda kehancuran, melainkan tanda bahwa energi kehidupan sedang melakukan rotasi. Segala sesuatu di alam semesta bergerak mengikuti siklus. Apa yang dulu cukup dan terasa aman, mungkin sudah tidak lagi sejalan dengan kapasitas dan panggilan jiwamu saat ini. Jiwa yang sedang berkembang membutuhkan ruang yang lebih luas, tantangan yang lebih besar, dan jalur yang lebih sesuai dengan potensinya. Saat semesta menutup pintu yang terasa aman, sebenarnya ia sedang membuka sesuatu yang jauh lebih luas di kejauhan. Namun pintu baru itu seringkali tidak langsung terlihat. Yang terasa pertama justru ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan rasa kehilangan pegangan. Inilah ujian kepercayaan. Apakah kamu berani melepaskan yang lama meskipun belum sepenuhnya melihat yang baru? Penurunan pendapatan yang terjadi secara tiba-tiba adalah cara halus semesta meminta dirimu untuk bergerak. Bergerak secara fisik, mental, atau batin. Bisa berupa dorongan untuk belajar hal baru, memperluas cara berpikir tentang nilai dan kelimpahan, atau mengubah cara kamu memandang sumber rezeki itu sendiri. Semesta sedang mengajarkan bahwa rezeki tidak pernah terbatas pada satu pintu saja. Orang biasa sering melihat keadaan ini sebagai masalah besar yang harus ditakuti. Mereka berusaha mati-matian mempertahankan jalur lama, meskipun jalur itu sudah tidak lagi memberikan pertumbuhan. Namun jiwa terpilih mengenali pola ini. Jiwa terpilih tahu bahwa ketika aliran rezeki lama mengecil, itu berarti aliran baru sedang disiapkan. Inilah yang disebut sebagai migrasi rezeki. Sebuah pergeseran energi yang membawa seseorang dari jalur lama menuju jalur yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih sesuai dengan siapa dirinya sebenarnya. Migrasi ini tidak selalu lembut. Terkadang ia datang dengan tekanan agar kamu benar-benar mau melepaskan keterikatan lama yang membuatmu stagnan. Jika kamu pernah mengalami momen seperti ini, ada baiknya kamu kembali mengingat bagaimana hatimu bereaksi saat itu. Di balik rasa takut dan cemas, seringkali ada suara halus dari dalam diri yang mencoba berbicara. Sebuah intuisi yang mengatakan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Seringkali intuisi kita sudah mengetahui bahwa sebuah kenaikan sedang menunggu di depan, bahkan ketika logika belum mampu memahaminya. Jiwa terpilih belajar untuk mendengarkan suara ini, meskipun situasi luar terlihat tidak mendukung. Karena mereka tahu, setiap penyempitan yang datang dengan pola seperti ini bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam perjalanan rezeki dan kehidupan. Tanda kedua yang sering muncul ketika seseorang sedang berada dalam fase persiapan menuju kelimpahan adalah munculnya banyak pengeluaran tak terduga. Pengeluaran ini datang tiba-tiba, seolah muncul dari berbagai arah tanpa memberi waktu untuk bersiap. Bagi sebagian orang, fase ini terasa seperti pukulan beruntun yang menguras tenaga, emosi, dan kesabaran.
Uang yang sudah diatur dengan hati-hati mendadak keluar untuk hal-hal yang tidak direncanakan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada biaya rumah yang tiba-tiba muncul, kendaraan yang mendadak membutuhkan perbaikan, kesehatan yang memerlukan perhatian lebih, atau kebutuhan keluarga yang tidak bisa ditunda. Semua datang hampir bersamaan, menciptakan perasaan seolah-olah hidup sedang menekan dari satu sisi ke sisi lainnya. Pada tahap ini, wajar jika muncul rasa gelisah, takut, bahkan mempertanyakan keadilan hidup. Namun di balik semua kejadian ini, ada pola spiritual yang jarang disadari. Semesta tidak sedang mengacaukan hidupmu. Sebaliknya, ia sedang menggerakkan sesuatu yang sangat penting dalam perjalananmu. Bagi jiwa terpilih, pengeluaran tak terduga ini bukan sekadar angka yang keluar dari rekening, melainkan bagian dari proses besar yang sedang berlangsung di tingkat energi. Dalam ilmu energi, ada konsep yang dikenal sebagai pengurasan energi lama. Ini adalah keadaan ketika sesuatu yang sudah tidak lagi selaras dengan frekuensi tujuan hidupmu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Energi lama yang stagnan tidak bisa dibawa ke fase baru. Ia harus dilepaskan agar ruang di dalam hidupmu menjadi cukup lapang untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ketika uang lama keluar, itu bukan pertanda kehilangan. Justru itu adalah tanda bahwa wadah rezekimu sedang dikosongkan. Seperti bejana yang akan diisi ulang, ia harus dibersihkan terlebih dahulu. Nilai yang lama, pola yang lama, dan keterikatan yang lama sedang dilepaskan satu persatu. Semesta tidak pernah membiarkan ruang kosong terlalu lama. Kekosongan selalu diikuti oleh pengisian, hanya waktunya yang sering tidak bisa dipaksakan oleh logika manusia. Apapun yang hilang, terutama dalam bentuk pengeluaran besar yang datang mendadak, seringkali merupakan jalan menuju kelimpahan baru yang belum bisa kamu lihat saat ini. Mata fisik melihat pengurangan, tetapi mata batin memahami bahwa ada pergerakan yang sedang disiapkan. Jiwa terpilih perlahan belajar untuk tidak melawan arus ini dengan kepanikan, melainkan menghadapinya dengan kesadaran. Dalam fase ini, ketenangan menjadi kunci utama. Rasa gelisah tentu muncul, karena ini adalah reaksi alami manusia. Namun justru pada titik inilah rezeki besar biasanya sedang bergerak mendekat. Banyak spiritualis mengatakan bahwa sebelum datangnya kelimpahan, seseorang akan diuji dengan pengeluaran yang tampak tidak masuk akal. Ujian ini bukan tentang jumlah uang, melainkan tentang kemampuan melepaskan dan mempercayai proses. Semesta ingin memastikan bahwa kamu mampu melepaskan apa yang pergi tanpa tenggelam dalam ketakutan. Ia ingin melihat apakah kamu bisa membersihkan energi lama tanpa mencengkeramnya terlalu erat. Sebab rezeki besar tidak bisa bertahan di tangan yang masih dipenuhi ketakutan akan kehilangan. Rezeki besar hanya menetap pada jiwa yang cukup lapang untuk menerimanya. Jika kamu sedang berada dalam fase ini, perhatikan apa yang terjadi dengan hati yang tenang. Alih-alih terus bertanya mengapa semua ini terjadi, cobalah bertanya apa yang sedang dibersihkan dari hidupmu. Ada kemungkinan besar bahwa sesuatu yang lebih selaras sedang menunggu untuk masuk, tetapi hanya bisa masuk jika ruangnya sudah tersedia. Bisa jadi inilah tanda bahwa hidupmu sedang dipersiapkan untuk lonjakan besar yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Lonjakan yang tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga kestabilan, peluang baru, dan arah hidup yang lebih jelas. Fase pengeluaran tak terduga ini bukan hukuman, melainkan proses penyelarasan terakhir sebelum aliran rezeki yang lebih besar mulai bergerak masuk ke dalam hidupmu. Tanda ketiga yang sering muncul ketika seseorang sedang dipersiapkan untuk menerima rezeki yang lebih besar adalah munculnya dorongan kuat untuk mempelajari hal-hal baru, terutama yang berkaitan dengan uang. Dorongan ini seringkali datang tanpa perencanaan matang. Tiba-tiba saja kamu merasa perlu memahami sebuah keterampilan baru, tertarik pada peluang usaha yang sebelumnya terasa asing, atau mulai mempertanyakan kebiasaan lama yang selama ini kamu anggap biasa. Ada rasa seperti didorong dari dalam. Bukan karena ikut tren, bukan karena paksaan dari orang lain, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang merasa tidak bisa lagi diam di tempat yang sama. Ini bukan kebetulan.
Semesta sedang menggerakkanmu ke arah yang membuat kapasitasmu meningkat. Sebab rezeki besar tidak pernah datang kepada seseorang yang wadahnya masih kecil. Setiap dorongan belajar yang muncul di dalam dirimu adalah bagian dari proses peningkatan diri yang sedang dipandu oleh energi yang lebih tinggi. Kamu mungkin belum sepenuhnya memahami mengapa harus mempelajari hal tersebut, atau kemana arah dari semua ini. Namun di balik kebingungan itu, ada pola yang sedang disusun dengan rapi. Dalam hukum spiritual, ada satu prinsip yang terdengar sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu bahwa kelebihan tanpa kapasitas akan menghancurkan. Banyak orang pernah mendapatkan rezeki besar secara tiba-tiba, tetapi tidak mampu menjaganya. Bukan karena mereka tidak cerdas, melainkan karena kapasitas mental, emosional, dan spiritual mereka belum siap menampung kelimpahan tersebut. Ketika kapasitas belum cukup, rezeki besar justru berubah menjadi sumber masalah, konflik, dan kehilangan. Inilah sebabnya mengapa semesta tidak tergesa-gesa memberi sebelum seseorang benar-benar siap. Maka ketika kamu dipaksa belajar hal baru, sebenarnya semesta sedang melindungimu. Ia memastikan bahwa saat rezeki besar itu datang, kamu bukan hanya mampu menerimanya, tetapi juga mampu mempertahankannya, mengelolanya, dan mengembangkannya dengan kesadaran. Proses belajar ini bukan beban, melainkan perisai. Ia membangun fondasi agar kelimpahan yang datang tidak merusak, tetapi menguatkan. Pada umumnya, banyak orang merasa malas untuk belajar dan enggan keluar dari zona nyaman. Mereka lebih memilih bertahan pada pola lama meskipun hasilnya semakin terbatas. Namun jiwa terpilih berbeda. Jiwa terpilih merasakan semangat yang muncul begitu saja untuk mempelajari ilmu baru. Meski seringkali tidak tahu dari mana dorongan itu berasal, ada energi yang menggerakkan langkahnya. Terkadang dorongan itu datang dalam bentuk ketertarikan yang tiba-tiba, rasa penasaran yang kuat, atau keinginan untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ada intuisi yang membimbing, seolah-olah ada suara halus dari dalam diri yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Meskipun belum terlihat jelas, ada keyakinan samar yang membuatmu terus melangkah. Proses belajar ini tidak selalu nyaman. Ada fase kebingungan, rasa tidak mampu, dan bahkan keraguan pada diri sendiri. Namun semua itu adalah bagian dari pembesaran kapasitas. Sama seperti otot yang harus dilatih dengan beban agar menjadi kuat, kapasitas rezeki pun harus ditempa dengan tantangan dan pembelajaran baru. Tanpa proses ini, kelimpahan tidak akan bisa bertahan lama. Jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti ditarik untuk belajar hal baru, terutama yang berhubungan dengan uang, pengelolaan, atau penciptaan nilai, itu adalah tanda yang sangat jelas. Semesta sedang mengupgrade dirimu agar setara dengan rezeki besar yang sedang disiapkan untukmu. Upgrade ini bukan hanya soal pengetahuan teknis, tetapi juga tentang cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara memandang nilai hidup. Jiwa terpilih tidak selalu langsung sukses saat belajar sesuatu yang baru. Namun mereka memiliki satu kualitas penting, yaitu kesediaan untuk bertumbuh. Dan kesediaan inilah yang membuat mereka layak menerima lebih. Setiap langkah kecil dalam proses belajar ini sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih siap, lebih matang, dan lebih stabil. Ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa semua pelajaran yang kamu ambil bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan besar yang telah lama disiapkan oleh semesta. Tanda keempat yang sering muncul ketika seseorang sedang dipersiapkan untuk menerima rezeki yang lebih besar adalah munculnya godaan emosional yang memancing perilaku boros. Godaan ini sering datang secara tiba-tiba dan sulit dikenali karena tidak selalu tampak seperti masalah besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk dorongan belanja yang muncul tanpa alasan yang jelas. Ada keinginan kuat untuk membeli sesuatu, meningkatkan gaya hidup, atau mengikuti standar tertentu demi gengsi dan pengakuan. Secara kasat mata, keputusan-keputusan ini terlihat kecil dan sepele. Namun secara spiritual, inilah salah satu ujian paling halus dan paling menentukan. Semesta sedang mengamati apakah dirimu mampu mengendalikan aliran energi yang lebih besar.
Ia ingin melihat apakah kamu sudah bisa membedakan antara kebutuhan sejati dan dorongan sesaat yang lahir dari emosi. Uang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kestabilan batin. Ketika hati gelisah, pikiran tidak jernih, atau ego sedang mencari pengakuan, uang cenderung bergerak tanpa arah yang jelas. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kehilangan rezeki bukan karena mereka kurang pintar atau kurang berusaha, melainkan karena mereka tidak mampu mengelola dorongan emosionalnya sendiri. Ujian berupa keinginan impulsif adalah cara semesta mengukur sejauh mana ketenangan jiwamu telah berkembang. Jika seseorang masih mudah terbawa oleh emosi sesaat, berarti kapasitasnya untuk memegang rezeki besar belum benar-benar kokoh. Rezeki besar menuntut tanggung jawab batin yang besar pula. Tanpa ketenangan dan kesadaran, kelimpahan justru bisa berubah menjadi sumber kehancuran. Namun bagi jiwa terpilih, ada sesuatu yang berbeda dalam fase ini. Ketika godaan datang, batin mulai belajar untuk berhenti sejenak. Ada jeda kecil antara dorongan dan tindakan. Di dalam jeda itulah kesadaran mulai bekerja. Jiwa terpilih mulai merasakan adanya suara halus dari dalam diri yang memberi peringatan lembut bahwa keputusan yang diambil berdasarkan emosi tidak akan membawa mereka jauh. Alih-alih langsung mengikuti keinginan, jiwa terpilih mulai menimbang, merasakan, dan mendengarkan intuisi. Mereka tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh impuls sesaat. Ini adalah momen penting dalam perjalanan spiritual dan finansial seseorang. Sebab pada titik inilah seseorang mulai benar-benar memimpin dirinya sendiri, bukan dipimpin oleh keinginan dan ego. Ketika seseorang mampu menahan diri dari godaan yang tidak perlu, itu menandakan bahwa ia sedang membangun otoritas batin. Otoritas ini sangat penting karena rezeki besar hanya akan bertahan pada jiwa yang mampu mengelolanya dengan kesadaran. Semesta mencatat setiap keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran sebagai tanda kesiapan. Jiwa yang mampu mengendalikan godaannya menunjukkan bahwa ia bersedia menerima rezeki bukan untuk memuaskan ego, tetapi untuk tujuan yang lebih bermakna. Rezeki yang dikelola dengan kesadaran memiliki daya tumbuh yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya mengalir, tetapi juga menetap dan berkembang. Seringkali, setelah seseorang berhasil melewati fase pengendalian diri ini, hidupnya mulai dipertemukan dengan peluang rezeki yang lebih stabil dan lebih besar. Bukan lagi rezeki yang datang dan pergi dengan cepat, melainkan rezeki yang memberikan rasa aman dan keberlanjutan. Ini bukan kebetulan, melainkan respon langsung dari semesta terhadap kualitas batin yang telah meningkat. Jika kamu pernah merasakan dorongan boros tanpa alasan yang jelas, tetapi berhasil menahannya, ketahuilah bahwa itu bukanlah hal kecil. Itu adalah pencapaian batin yang sangat penting. Banyak orang gagal di tahap ini tanpa pernah menyadarinya. Namun jiwa terpilih belajar dari setiap dorongan yang muncul. Keberhasilan menahan diri bukan berarti menekan keinginan, melainkan memahami dari mana keinginan itu berasal. Ketika kamu mampu melakukan itu, kamu sedang menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih layak untuk rezeki besar yang akan menghampirimu. Setiap godaan yang berhasil kamu lewati memperkuat fondasi batinmu, memantapkan posisimu sebagai jiwa yang siap menerima kelimpahan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Tanda kelima ini sering terasa paling aneh dan paling sulit dijelaskan secara logika. Ada fase ketika kondisi keuangan sedang menipis, tetapi justru di saat itulah batinmu terasa berbeda. Alih-alih tenggelam dalam kepanikan, kamu malah merasakan ketertarikan yang semakin besar pada hal-hal spiritual. Ada dorongan untuk merenung lebih dalam, mendekat kepada Tuhan, memperhatikan tanda-tanda semesta, dan tanpa sadar mulai memperbaiki kualitas hatimu. Pada kondisi yang sama, kebanyakan orang akan merasa tertekan, panik, dan mencari jalan pintas untuk keluar dari kesulitan. Namun jiwa terpilih justru mengalami tarikan yang berlawanan arah. Bukan lari keluar, tetapi kembali ke dalam. Bukan semakin gelisah, tetapi perlahan mencari pusat ketenangan. Fase ini bukanlah kebiasaan umum, melainkan proses spiritual yang hanya dialami oleh jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kelimpahan materi.
Dalam ilmu spiritual, keadaan ini dikenal sebagai tahap penyelarasan. Dirimu sedang diselaraskan dengan frekuensi kekayaan yang lebih tinggi. Kekayaan sejati bukan hanya persoalan angka, saldo, atau aset, tetapi juga tentang kapasitas batin. Ketika hati mulai bersih, niat mulai lurus, dan kesadaran mulai naik, energi rezeki menjadi jauh lebih mudah bergerak menuju hidupmu. Inilah sebabnya sebelum lonjakan finansial tiba, jiwa terpilih sering mengalami penarikan ke dalam. Seakan-akan hidup memintamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar dan membentuk ulang dirimu dari sisi yang paling dalam. Kamu tidak sedang menjauh dari dunia, tetapi sedang menyiapkan fondasi batin agar nantinya kekayaan yang datang tidak hanya singgah, melainkan benar-benar menetap. Yang menarik, meskipun kondisi finansial sedang berada dalam tekanan, jiwa terpilih biasanya justru merasa lebih hening, lebih damai, dan lebih ringan. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memagari batinmu. Ini bukan ketenangan pasrah tanpa arah, tetapi ketenangan yang lahir dari pemahaman intuitif bahwa semua yang sedang terjadi memiliki tujuan yang jelas. Pada fase ini, kamu mungkin mulai menikmati kesederhanaan. Hal-hal kecil terasa lebih bermakna. Doa menjadi lebih khusyuk, refleksi menjadi lebih dalam, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa terasa lebih dekat. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah proses pelepasan energi lama yang selama ini mungkin mengikatmu pada ketakutan, ambisi berlebihan, atau kelekatan yang tidak sehat terhadap materi. Ketika batinmu mulai tertarik pada spiritualitas di tengah kondisi finansial yang menurun, itu adalah tanda bahwa energi lama sedang dilepaskan. Semesta sedang membersihkan ruang di dalam dirimu agar kamu mampu menerima kelimpahan yang jauh lebih besar. Kelimpahan ini tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga ketenangan, kebijaksanaan, dan kejelasan arah hidup. Dan inilah tanda paling kuat dari semuanya. Ketika seseorang mulai ditarik menuju spiritualitas tepat di saat kondisi keuangannya menurun, itu menandakan bahwa semesta sedang mempersiapkan ruang batin yang luas di dalam dirinya. Ruang yang cukup kuat dan cukup bersih untuk menampung rezeki besar tanpa kehilangan keseimbangan. Kamu sedang berada di ambang transformasi, bukan kejatuhan. Apa yang tampak seperti kemunduran di mata dunia, sebenarnya adalah proses pendewasaan di mata semesta. Jika kamu merasakan fase ini, sadari bahwa kamu sedang berdiri sangat dekat dengan lonjakan rezeki yang berpotensi mengubah hidupmu secara menyeluruh. Semesta sedang menyadarkanmu bahwa sebelum kekayaan datang dalam bentuk apapun, jiwamu harus terlebih dahulu menjadi lapang, bersih, dan sepenuhnya selaras. Tanpa fondasi batin yang kuat, kekayaan hanya akan menjadi beban. Namun dengan batin yang telah diselaraskan, kelimpahan akan menjadi alat untuk pertumbuhan, kebaikan, dan kebermanfaatan yang lebih luas. Jika kamu berada dalam fase ini sekarang, jangan tergesa-gesa ingin keluar darinya. Hargai proses penyelarasan ini. Karena justru di titik inilah dirimu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh melampaui apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Setiap ujian finansial yang kamu alami bukanlah tanda bahwa hidup sedang menjauh darimu. Justru sebaliknya, semua itu adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Banyak jiwa merasa runtuh ketika diuji dengan kesempitan, tekanan, dan ketidakpastian. Namun sedikit yang menyadari bahwa pada saat itulah semesta sedang memberikan validasi bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk memasuki fase kelimpahan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Apa yang tampak seperti kesempitan sebenarnya adalah proses penyempurnaan. Semesta tidak pernah membuka pintu kekayaan yang besar tanpa terlebih dahulu menguji kualitas jiwa yang akan menerimanya. Ujian ini bukan dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan bahwa kelimpahan yang datang tidak akan merusak, tetapi justru menguatkan. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dibentuk. Jiwa terpilih tidak diuji untuk dihancurkan. Jiwa terpilih diuji untuk diperkuat, diperhalus, dan dipertajam intuisi serta kebijaksanaannya. Setiap tekanan yang datang memiliki fungsi.
Setiap rasa sempit yang muncul membawa pesan. Semesta tidak pernah menempatkan beban pada seseorang tanpa alasan. Jika saat ini kamu merasa memikul beban yang berat, itu berarti ada sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Setiap tekanan, setiap pengeluaran mendadak, setiap migrasi rezeki, dan setiap naik turunnya emosi adalah bagian dari proses pematangan. Semua itu terjadi agar ketika kelimpahan benar-benar datang, kamu bukan hanya mampu menerimanya, tetapi juga mampu menjaganya. Rezeki besar bukan hanya soal datang, tetapi juga soal bertahan. Dan hanya jiwa yang matang yang mampu mempertahankannya. Ujian ini bukanlah penghalang dalam perjalanan hidupmu. Justru disinilah jembatan menuju rezeki yang lebih tinggi sedang dibangun. Banyak orang berhenti tepat sebelum mereka sampai, karena mereka mengira rasa berat adalah tanda untuk menyerah. Padahal seringkali titik paling menentukan justru muncul saat seseorang berada di ambang kelelahan dan hampir ingin berhenti. Karena itu, tetaplah percaya pada perjalananmu. Tetap terhubung dengan energi semesta yang selalu mengarahkanmu pada kebaikan, meskipun caranya tidak selalu lembut. Jangan menyerah di tahap yang terasa paling berat. Fase inilah yang membedakan antara mereka yang sekadar berharap dan mereka yang benar-benar siap menerima perubahan besar. Energi semesta tidak pernah salah menilai kesiapan jiwa. Jika ujian yang kamu alami terasa begitu intens, itu bukan karena kamu lemah, tetapi karena kapasitasmu cukup besar untuk menampung sesuatu yang besar pula. Intensitas ujian selalu sebanding dengan besarnya takdir yang mendekat. Ketahuilah satu hal penting. Saat ujianmu memuncak, itu adalah tanda bahwa takdirmu sedang berada sangat dekat. Apapun yang kamu rasakan saat ini, biarkan itu menjadi pengingat bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Semua lelah, semua air mata, dan semua kebingungan sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar. Tugasmu saat ini bukanlah memahami semua jawabannya. Tugasmu adalah menjaga ketenangan, memperkuat keyakinan, dan terus berjalan meskipun jalannya tampak gelap. Kamu tidak perlu melihat seluruh jalan di depan. Cukup satu langkah demi satu langkah. Karena setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran sedang membawamu lebih dekat ke pintu yang selama ini dipersiapkan untukmu. Ada satu pesan spiritual yang selalu benar dari waktu ke waktu. Ketika seseorang berada di titik paling berat dalam hidupnya, seringkali itulah saat perubahan terbesar sedang terjadi. Ketika tekanan terasa paling kuat, itulah tanda bahwa kamu hampir sampai. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat penting. Semua ujian yang pernah membuatmu hampir menyerah ternyata bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mempersiapkanmu. Setiap kesulitan adalah latihan. Setiap keterbatasan adalah pembentukan. Semua itu mengantarkanmu menuju kehidupan yang lebih luas, lebih kuat, dan lebih penuh kelimpahan. Pada saat itu, kamu akan melihat ke belakang dengan pemahaman yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada satu pun fase dalam perjalananmu yang sia-sia. Semuanya memiliki peran. Semuanya membentukmu. Dan kini, kamu berdiri sebagai seseorang yang mampu menerima kelimpahan bukan hanya dengan tangan, tetapi juga dengan hati dan kesadaran yang utuh.